Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This material is for the students of Diploma 3 who take TOEFL class, and this mainly talk about the listening comprehension tips and tricks. So let's go. Okay. Jadi di listeningnya TOEFL itu ada 50 soal ya. Dan semuanya itu pilihan ganda. Dan di sini we are going to talk about the distractor analysis atau menganalisa distraktor. Distraktor itu apa? Biasanya lebih dikenal atau diketahui sebagai jebakan gitu ya. So every item is comprised of one question and 4 choices of answers. Jadi dalam soal TOEFL itu kan ada 1 sampai 50 itu semuanya multiple choices. Dan itu terdiri dari 1 butir soal, lalu 4 butir pilihan jawaban. Dan 4 butir jawaban ini itu terdiri dari 2 dulls, 1 distractor, 1 correct answers. Dulls itu apa sih? Jadi dulls itu the most wrong answers, jawaban yang pasti salah, dan ini tuh biasanya dipilih atau yang disebut jebakan bagi mereka yang biasanya nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali atau nggak ngerti TOEFL sama sekali, jadi ngejawabnya malah yang salah. Emang pilihan gandanya dibuat seperti itu. Kemudian 1 distractor, 2 itu kan dulls tadi itu. 1 distractor is for distracting the average test takers. Jadi ini distractor ini tuh dibikin supaya buat ngejebak kemampuan test takers atau mahasiswa yang rata-rata atau kadang bisa, kadang enggak. Itu ngejawabnya biasanya itu pilihan ini, distractor ini, dan itu juga salah. Yang satu lagi itu adalah 1 correct answer. Jadi jawaban yang benar itu cuma 1 ya. Dan ini address to fully comprehensive individual. Jadi ini jawaban ini tuh benar-benar ditujukan untuk anak atau mahasiswa yang benar-benar paham atau juga beruntung. Tapi kan katanya yang namanya keberuntungan itu tidak bisa diukur ya. Jadi nggak bisa ngerti juga ini aku hari ini beruntung atau enggak gitu kan. Yang bisa diandalkan itu kan ya kemampuan dan tingkat pemahaman Anda gitu. Jadi kalau misalnya mau ngejawab soal kalaupun udah kepepet banget, itu ternyata ada tipsnya dan enggak yang biasanya ngawur gitu tanpa ada ilmunya gitu ya. Nah, tipsnya apa? Ini dengan menganalisa 2 dull, 1 distraktor. Jadi harus dieliminasi tuh 2 dullsnya. Jawaban yang pasti salah tuh dieliminasi atau dihilangkan, jangan dipilih. Kemudian distraktornya ini juga jangan dipilih. Nah, caranya bagaimana? Oke, let's move to the tips. Nah, ini dia. Pertama itu focus on the last line. Jadi fokus ke baris yang kedua. Last line itu yang mana? Ini, yang sebelum pertanyaan ini. Oh, it could have been worse. Itu tuh last line maksudnya ya. Jadi kalau dalam soal TOEFL itu kan biasanya di lembar jawabannya itu ada ini ya. Ada 4 choices of answers. Nah, untuk pertanyaannya kan kalian dengar di rekamannya. Contoh rekamannya nih. That exam was just awful. Oh, it could have been worse. What does the woman mean? Nah, ini pertanyaannya itu mengacu ke last line. Apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut nih? Perempuannya kan di last line ya. Oh, it could have been worse. Nah, tips pertama ini on the last line. Jadi yang dianalisa itu yang kalian dengar yang kedua. Oh, it could have been worse. Nah,
untuk ngejawab ini tuh ada kaitannya sama tips kedua nih. Ini jawaban yang benar yang mana? Biasanya tools itu jawabannya mirip-mirip yang didengar sama yang dipilihan. Dan dulu itu tadi ingat ya, itu yang jawaban salah. Nih, yang A. Kita analisa dari yang A. The exam was really awful. Nah, ada pengulangan kata yaitu ciri khasnya dulu itu. Awful. Ada awful? Ada nih ya. Ada pengulangan kata, itu salah. Kemudian yang B. Bravo. It was the worst exam she had ever seen. Worst. Nah, ini ada kemiripannya nih di sini, nanti ada nyambung ke tips yang ketiga. Worst. Ini mirip ya. Mirip sama pilihan B sama yang worst ini. Nah, itu jawabannya juga salah. Terus ada pengulangan kata juga nih di sini. Exam. Bisa dikatakan dua pengulangan kata. Kemudian yang C. It couldn't have been more difficult. Nah, di sini could. Ini ada could, ada have. Ya kan? Ada pengulangan juga di sini dan itu salah. Nah, sekarang yang D, yang delta. It wasn't that hard. Ada pengulangan kata di sini? Enggak ada, dan ini adalah jawaban yang benar. Kalau misalnya mau dianalisa distraktornya mungkin ini. C itu distraktornya. Nah, D itu yang one correct answer. Karena kalau ngejawab listening itu bagusnya emang paham, ngerti isi percakapannya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya ya. That exam was just awful. Ujiannya nggak asik banget gitu. Nggak nggak asik gitu. Terus nggak asik itu kan pahamnya kalian ya, kayak susah banget itu kan nggak asik juga ya. Jelek, kalau biasanya kan diartikan awful itu jelek, nggak bagus. Lebih gampangnya ya nggak asik itu tadi. It could have been worse. Bisa jadi lebih susah lagi itu. Bad. Awful itu kan tadi jelek ya. Bad itu kan adjektif tingkat pertamanya, tingkat keduanya kan worse itu ya kan. Ini bisa ini mirip, ini kalau paham kan kayak gitu. It could have been worse, bisa lebih sulit lagi tuh, dia kan bilang gitu. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya dia, it wasn't that hard. Enggak seburuk itu gitu. Dia kan tadi bilang enggak asik, buruk banget gitu. Dia bilang it wasn't that hard, enggak sesulit itu kok gitu. Karena apa? Dia bilang it could have been worse, bisa lebih buruk lagi, artinya bisa lebih sulit lagi gitu ya. Jadi kalian fokus ke last line ini, itu juga hindari yang ini, yang mirip-mirip. Nah, ini ada nyambungnya juga ke tips yang ketiga ntar deh. Sekarang tips yang kedua, answer with synonym. Jawablah dengan sinonim. Nih pertanyaannya, why is Barbara feeling so happy? She just started working in real estate agency. What does the man say about Barbara? Last line-nya ya. Si man-nya bilang apa? She just started working. Synonym. Oke. Ingat tadi kalau yang namanya pengulangan kata itu dihindarin ya. Ini ada real estate. Ada real estate juga, denger ya. Nanti di audionya tuh denger ada real estate. Salah. Kemudian she, yang Charlie dulu. She just bought some real estate. Ada real estate juga di pengulangan kata ya. Kemudian yang delta nih, she bought a real estate agency. Ini real estate. Ada pengulangan kata banyak. Dan itu jawabannya yang salah. Itu dulnya. Yang benar ini yang bravo. She began a new job. Nah, ini menganalisanya itu dari sinonimnya. Started
begin working job gitu ya. Nah sekarang langsung lanjut ke tips yang ketiganya. Ini tadi masih nyambung, avoid similar sound. Jadi yang mirip-mirip itu, suara yang mirip itu dihindarin, karena itu justru dulnya itu ada di situ, jawaban yang pasti salahnya itu ada di situ. Contoh nih, why couldn't Mark come with us? He was searching for new apartment. Tadi udah ada ya contoh yang dua-duanya itu kan sama, pakai tips yang ini, avoid similar sound. Ini juga nih, apartment, department, itu mirip ya, kayaknya sama gitu. Nah itu juga dihindari karena itu dulnya di situ. Kemudian yang Charlie nih, he was working on his research project. Nah research sama search itu juga mirip tuh. Nah itu juga hindarin karena itu ternyata jawabannya yang salah, dulnya ada di situ. Lalu he had an appointment, yang delta appointment, apartment, mirip-mirip man gitu sama department. Nah itu juga hindarin, salah jawabannya. Yang benar adalah Bravo, he was looking for a place to live. Searching itu kan tadi tips yang kedua apa, sinonim, looking for, and then new apartment itu place to live ya. Jadi nyambung juga tipsnya ya. Oke, sekarang tips yang terakhir ini sekali lagi itu untuk yang listening nomor 1 sampai 30 ya. Nanti kalau yang nomor 31-nya itu longer conversation, jadi lebih panjang lagi percakapannya. Kalau ini kan cuma between two persons, cuma ada 2 orang. Oke, tips yang keempat itu kita analisa when, who, what, sama where. Kapan, siapa, apa, dan di mana. Ini pertanyaannya, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Itu the woman-nya. Ini lihat, who ya kan, siapa yang bercakap-cakap itu woman and man. You missed one homework assignment and a quiz. Kemudian pertanyaannya, who is the man? Berarti kan siapa nih orang yang kedua ini, last line. Nah pilihannya itu ini yang Alpha itu newspaper editor, enggak nyambung banget ini. Kemudian a police officer, enggak nyambung banget ya, kan lagi ngomongin nih homework. Kemudian class itu keywordnya ada di situ, quiz, assignment ya kan. Yang tadi yang Alpha sama Bravo enggak nyambung. Kemudian yang ini distractornya ini between Charlie sama Delta. Jawabannya yang benar yang mana nih? Charlie ya, teacher. Taunya dari mana ini? Yang woman itu kan yang nanya, dia studentnya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Bapak, saya tuh ketinggalan apa aja waktu saya absen dari kelasnya Bapak, gitu kan. Kemudian si bapaknya kan ngejawab, kamu itu melewatkan satu tugas homework itu apa sih, pekerjaan rumah ya, melewatkan satu tugas pekerjaan rumah dan sebuah kuis. Nah itu taunya dari situ. Jadi siapa sih mainnya, si bapaknya itu berarti teachernya, studentnya yang Delta itu sebagai distractornya gitu ya. Ngerti ya, ini harus ngerti ininya juga, dengerin keywordnya juga kalau pertanyaan model gini, siapa, kapan, apa, dan di mana gitu. Oke, nanti waktu pas praktek ngerjain soal listeningnya bisa pakai tips ini ya. Ini pun kalau udah kepepet sih, kalau bisa ya harus paham, sering-sering dengerin listening partnya. Nanti kan saya kasih latihan-latihannya ya. Nah ini ada ininya, ada beberapa kosakata ya.
idiom yang bisa kalian pelajarin, nanti kalian baca sendiri. Oke, dipakai kamusnya. Itu aja. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.